Warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda. Halo. Yang harusnya membawa perubahan, bukan malah tidur terus-terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan. Welcome buat yang bergabung dan welcome back with me Jimbo for the best channel in the town for the young people to the better future. Saksi pemuda ya. Di momen kali ini kita kembali dalam segmen yang namanya Wahyu. Apa tuh? Wawasan anak muda untuk hidup yang unggul aja. So, dalam konten tema self improvement kali ini kita bakal eksplorasi hal yang nggak semua orang tahu. Dan ketika kita nggak tahu hal ini, itu bisa jadi bahaya banget cuy. Siapa tahu kita pernah ngalamin hal-hal ini, kebablasan dan jadi keterusan. Lalu apa aja sih itu? Wajib tonton video ini sampai habis. Kita bakal bahas secara singkat dan mudah dipahami, yang pastinya urgent banget buat anak muda zaman sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat semua informasinya dengan subscribe channel ini. Karena informasi yang up to date dan sangat penting untuk ranah anak muda bakal kita upload di tiap minggunya. Khusus buat kalian sang generasi penerus bangsa. Let's go to the video. Pernah nggak sih kalian dengar istilah dark psychology? Tapi nggak usah panik dulu. Ini bukan hal-hal mistis atau kayak sihir gitu. Jadi dark psychology itu lebih ke arah bagaimana orang bisa bikin kita kebawa sama apa yang mereka pikirin. Kebawa sama apa yang mereka inginkan untuk kepentingannya mereka. Coba bayangin deh, kayak lagi main game, tiba-tiba ada orang yang nyoba nge-cheat atau cara curang buat menang. Nah, dark psychology itu kurang lebih kayak gitu. Jadi ini tentang gimana orang bisa pakai trik-trik psikologi gitu. Buat apa? Buat ngendaliin atau mempengaruhi isi pikiran kita. Mereka bisa aja pakai trik kayak main kata-kata, sembunyiin niat jahatnya, atau bikin kita merasa bersalah tanpa alasan yang jelas. Jadi dark psychology itu kayak ilmu yang mempelajari trik-trik buat bikin pikiran kita jadi kacau atau mudah terpengaruhi. Tapi nggak usah khawatir nih bro ya. Kita juga bisa belajar kok buat melindungi diri kita dari trik-trik tersebut dengan lebih memahami tentang dark psychology itu sendiri. Jadi kita bisa lebih waspada dan gak gampang terpengaruh. Jadi mari kita belajar bareng-bareng buat jagain pikiran kita dari hal-hal yang gak sehat atau berbahaya buat kita. Nah, kenapa sih ada dark psychology? Jadi ini merujuk pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dari psikologi itu sendiri untuk tujuan yang kurang etis atau bahkan merugikan pihak-pihak tertentu. Meskipun psikologi pada umumnya digunakan untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan manusia, dark psychology lebih terfokus pada manipulasi dan pengaruh untuk mencapai keuntungan pribadi. Bisa juga untuk kekuasaan atau untuk mendapatkan kontrol. Beberapa contoh konsep yang terkait dark psychology itu meliputi manipulasi, kecerdasan emosional yang rendah, ada sampai eksploitasi emosional, dan teknik-teknik yang dapat digunakan untuk memanipulasi orang lain tanpa sepengetahuan mereka. Dan perlu diingat nih, bahwa penggunaan prinsip-prinsip psikologi tidak selalu bermotif jahat nih pada umumnya ya, yang normal. Banyak aspek psikologi yang digunakan untuk membantu orang untuk memahami diri mereka sendiri, meningkatkan kesejahteraan juga, meningkatkan kesejahteraan mental juga, dan membantu untuk membangun hubungan yang lebih sehat. Namun nih, datangnya dark psychology ini muncul ketika prinsip-prinsip ini disalahgunakan untuk kepentingan yang nggak etis. Dan pemahaman mengenai dark psychology dapat membantu orang lebih waspada terhadap upaya manipulasi dan perlindungan diri kita dari pengaruh yang merugikan tadi. Berikut beberapa contoh dark psychology yang bisa dekat dengan dunia anak muda nih, khususnya zaman sekarang. 1. Ada yang namanya gaslighting di media sosial. Beberapa orang mungkin menggunakan gaslighting di platform media sosial untuk membuat orang lain merasa bingung
atau merugikan persepsi mereka. Misalnya nih ya, dengan sengaja merubah fakta atau menyajikan informasi-informasi yang palsu untuk mempengaruhi opini orang lain. Dan gaslighting ini kayak trik psikologi yang bikin kita bingung dan membingungkan dan meragukan juga diri sendiri. Tapi di era sekarang ini sering banget terjadi nih bro ya, khususnya di daerah sosmed atau ranah-ranah dunia maya. Jadi bayangin aja nih, ketika kalian post sesuatu di medsos, misalnya cerita tentang pengalaman kemarin lah ya, terus ada yang komen nih setelah kalian posting di bawahnya, kok kamu bilang kemarin? Kan kemarin itu kamu ada di tempat lain, aku lihat kok, kamu pasti lupa. Nah, itu contoh-contohnya yang sering terjadi di medsos. Maksud orang seperti itu orang yang sengaja bikin kita bingung dengan berusaha menyalahkan ingatan kita. Mereka bisa saja merubah fakta atau merubah cerita untuk bikin kita ngerasa konyol sendiri, bahkan bingung sendiri. Dan bingung untuk menghadapi kenyataannya. Buat hadapi gaslighting ini di media sosial nih, yang penting itu percaya dengan diri kita. Jangan gampang terpengaruh lah sama hal-hal yang tadi, sama komentar-komentar yang bikin kita ragu-ragu. Kita punya hak loh buat tetap yakin sama cerita kita dan pengalaman kita sendiri. Orang kita yang hidupkan bukan mereka. Dan kalau kamu ngerasa ada yang melakukan gaslighting tadi, nggak ada salahnya buat bicara sama teman deket lah, keluarga lah, atau support-support sistem kita. Biar kita makin lebih percaya diri dan biar kita makin lebih pede aja buat menghadapi hari demi harinya. Ingat, teman-teman atau circle kita juga bisa jadi sumber kekuatan bagi kita. Jadi jangan biarkan gaslighting merusak mood kalian lah ya, dan percaya diri kalian. Yang kedua, ada peer pressure yang berlebihan, yaitu menggunakan tekanan dari teman sebaya untuk memaksa seseorang melakukan sesuatu yang mungkin tidak mereka inginkan nih. Contohnya ya, menyuruh seseorang untuk ikut dalam perilaku yang beresiko atau merugikan diri mereka sendiri. Hanya karena apa? Ingin diterima di suatu kalangan tertentu misalnya ya. Dan peer pressure ini alias tekanan teman sebaya tadi. Jadi ini sering banget terjadi di usia kita yang lagi beranjak dewasa, range umur 17-25 tahun lah ya. Dan peer pressure ini itu kayak situasi di mana kita merasa harus banget nih ngikutin apa yang teman-teman kita lakukan, meskipun mungkin itu nggak sesuai sama yang sebenarnya kita mau. Misalnya nih, contoh konkret lainnya nih, teman-teman pada ngajak untuk mencoba sesuatu yang sebenarnya kita nggak tertarik. Contohnya ngajakin aktivitas-aktivitas kayak merokok lah, atau minum-minuman yang mungkin bukan pilihan kamu. Nah, ini namanya peer pressure. Ada tekanan buat ikutan melakukan sesuatu demi ngerasa cool atau masuk circle atau untuk diakui. Tapi sebenarnya itu nggak sesuai sama nilai atau kemauan dari diri kalian. Dan buat menghadapinya gimana sih? Yang penting itu kenal sama diri kita. Nggak ada yang salah nih kalau punya pendapat sendiri atau keputusan sendiri. Kita punya hak buat bilang no atau tidak kalau sesuatu itu nggak sesuai sama nilai atau keinginan kita. Selain itu, temen yang beneran teman kamu banget nih, temen yang emang beneran baik, bakal ngertiin kamu ketika kamu punya keputusan sendiri. Jadi jangan sampai kita merasa harus banget ngikutin yang lainnya demi pengakuan atau kepopuleran semata. Ingat, keunikan kita yang membuat kita something, bukan cuma ngikut-ngikut orang dan berakhir nothing. Yang ketiga ada love bombing. Love bombing itu adalah teknik di mana seseorang memberikan perhatian, pujian, dan kasih sayang secara berlebihan di awal-awal hubungan. Untuk apa? Untuk menarik perhatian dan menciptakan ketergantungan emosional tentunya. Setelah orang lain terikat, barulah perilaku tersebut berubah ya. Love bombing ini kayak saat kita lagi dibanjirin perhatian dan kasih sayang yang berlebihan di awal-awal suatu hubungan. Kayaknya sih romantis banget ya, tapi ternyata bisa jadi ada yang nggak beres nih di baliknya ya. Jadi love bombing itu kayaknya kayak dikejar-kejar cinta, banyak banget perhatian dan kata-kata manis gitu dari orang itu ya. Rasanya kayak bunga-bunga mekar dan berasa dunia milik berdua.
Dan love bombing ini seringnya terjadi di awal hubungan, dan bisa aja tujuannya tuh nggak selalu baik. Ada yang cuma mau dapetin perhatian kalian doang, atau bikin kita ngerasa ketergantungan emosi, dan dia bisa lebih parah lagi. Dia mungkin bisa hanya menginginkan sesuatu dari diri kalian. Ngeri ya. Pas hubungan makin dalam nih, tiba-tiba sikapnya berubah drastis gitu. Set gitu ya. Dan bisa bikin kita bingung. Pasti kecewa ya. Dan tips buat kalian buat melindungi dari love bombing ya. Yang paling penting itu jangan langsung nyemplung terlalu dalam. Kenal baik-baik dulu aja sama orang itu. Lihat backgroundnya, bibit bebet bobot gitu kan cuy ya. Lihat apakah sikap dan perhatiannya itu wajar atau justru kelewat berlebihan. Dan segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik ya. Percaya sama perasaan dan intuisi kalian guys ya. Kalau ada tanda-tanda yang bikin kita ragu, jangan sungkan buat tanya dan setting batasan yang jelas. Ingat nih ya, hubungan yang sehat itu nggak cuman soal pujian dan perhatian yang berlebihan, tapi juga soal kepercayaan, keterbukaan, dan aksi, juga komitmen ke depan. Dan di dark psychology yang keempat, ada yang namanya penggunaan teknik kognitif, yaitu memanfaatkan pengetahuan tentang kognisi dan emosi anak muda untuk mempengaruhi pikiran mereka. Misalnya menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari media sosial. Untuk apa? Untuk merancang sesuatu pesan atau tindakan yang bisa memanipulasi perasaan mereka dan bahkan cenderung bisa mengancam. Nih guys, jangan bingung dulu. Ini kayaknya rumit, tapi kita coba bahas dengan simpel dan mudah dicerna nih ya. Jadi, teknik kognitif ini adalah trik pikiran yang dipakai buat ngaruhin cara kita berpikir. Misalnya, orang pakai teknik kognitif buat bikin kita yakin sama sesuatu yang sebenarnya nggak bener nih ya. Contohnya, di dunia online nih, media sosial, seseorang bisa aja manipulasi informasinya atau presentasi tentang diri mereka biar kita percaya kalau mereka super keren, cetar gitu ya, hits gitu ya, punya hal-hal yang hebat. Padahal itu mungkin cuma trik, pakai kata-kata atau presentasi atau gimmick yang mengarah ke sana. Supaya kita nggak terjebak, yang penting itu cek informasi secara hati-hati dan jangan langsung percaya sama yang kita lihat atau kita dengar. Kita punya akal yang bisa dipakai buat pikirin itu, dan nggak perlu ragu buat mencari tahu hal-hal yang lebih jauh, cross check lagi gitu kan. Jangan asal percaya sama apa yang ada di sosmed sebelum kita tahu betul orangnya. Ingat, teknik kognitif ini buat mempengaruhi pikiran kita. Jadi kita harus lebih aware dan nggak mudah kepengaruh. Jangan sampai terjebak dalam ilusi yang dibuat oleh orang-orang lain. Kelima, ada manipulasi melalui gamifikasi, yaitu menggunakan elemen-elemen yang ada dalam permainan ya, untuk memotivasi atau mengarahkan perilaku anak muda nih. Ini dapat mencakup pemberian hadiah yang palsu, membuat target-target yang sulit dicapai gitu, nggak make sense sebenarnya, atau menciptakan persaingan yang nggak sehat sifatnya. Ini kayaknya seru, tapi sebenarnya bisa jadi trik yang ini membahayakan. Jadi gamifikasi ini itu kayak saat kita main game sebenarnya. Nah, manipulasinya melalui gamifikasi itu berlangsung bukan di game, tapi di kehidupan nyata. Tapi tujuannya bisa aja buat nyuruh kita lakuin hal yang sebenarnya kita nggak mau dan nggak butuh-butuh amat sebenarnya. Contohnya nih ya, dalam situasi tertentu nih, seseorang bisa merancang sesuatu kayak game tadi biar kita termotivasi buat ngelakuin sesuatu yang mungkin nggak harusnya kita lakuin. Intinya, jangan gampang tergoda dengan reward atau target yang mungkin cuma trik belaka. Mantapkan nih tekad dan pilihan kita sendiri ya. Jangan biarkan hidup kita dikelola seperti yang ada di game ya, karena kita punya kendali penuh atas kehidupan kita sendiri. Nih, sebagai catatan nih ya, gamifikasi bisa memiliki dampak yang positif atau negatif, tergantung pada cara dan tujuan implementasinya atau penerapannya. Berikut nih, aku kasih contoh kasus gamifikasi yang mencerminkan dampaknya buat anak muda. Ada yang positif dan negatif. Yang positif, contohnya ada aplikasi pembelajaran interaktif ya. Itu sebuah aplikasi pembelajaran yang menggunakan metode tadi untuk membantu anak muda belajar lebih menyenangkan dan lebih interaktif. Yang kedua, yang positif ada program kesehatan dan kebugaran. Itu sebuah program kesehatan atau kebugaran yang menargetkan anak muda dengan memanfaatkan gamifikasi.
Itu kayak aplikasi-aplikasi gitulah. Mereka dapat memberikan tantangan harian, jadi ada challenge-nya. Itu baik buat kesehatan ya, kalau buat diikuti. Tapi nih, untuk yang negatifnya nih ya. Buat yang negatifnya, ada yang namanya aplikasi di media sosial nih, salah satu aplikasi ya. Beberapa platform media sosial menggunakan elemen gamifikasi tadi untuk meningkatkan interaksi dan kecanduan pengguna. Fitur seperti notifikasi, like, atau penghargaan virtual achievement dapat menciptakan lingkungan di mana anak muda merasa perlu untuk terus berpartisipasi dalam platform tersebut. Bahkan jika itu mengorbankan waktu produktifnya atau kesejahteraan mentalnya, itu menimbulkan rasa efek yang buruk buat hidupnya. Yang kedua itu yang negatif, ada yang namanya permainan judi online. Selain dari banyaknya teknik marketing di sana, industri perjudian online juga memanfaatkan konsep gamifikasi tadi untuk menghasilkan kecanduan nih ya. Mereka menggunakan reward, ada level, ada sistem poin untuk membuat pengguna terus bermain. Bagi anak muda ini bisa menciptakan resiko kecanduan, judi, dan dampak negatif-negatif lainnya terhadap keuangan tentunya, juga kesehatan mental mereka. Ya, dalam kedua kasus tersebut penting banget untuk memahami bagaimana gamifikasi digunakan dan apa dampaknya pada kita selaku anak muda. Dan penerapan yang bijaksana dan tujuan yang positif dapat membawa manfaat yang baik. Sementara pemanfaatan yang gak etis tadi atau tujuan yang merugikan bisa memiliki dampak yang buruk tentunya. Penting untuk diingat bahwa kesadaran dan pemahaman tentang dark psychology dapat membantu kita selaku anak muda menjadi lebih aware, waspada terhadap upaya manipulasi. Mendorong literasi digital dan emosional juga penting, merupakan langkah yang sangat baik untuk melindungi diri dari potensi dampak negatif yang beredar di luar sana. Contohnya tadi, dark psychology ya. Tapi tidak semua terkait psikologi itu hal yang baik. Ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ilmu tersebut untuk keuntungan sepihak. Nggak cuma ilmu psikologi sih, tapi ilmu lain pun sama. Ada yang baik, ada yang buruk nih ya. Ibaratkan pisau ya. Itu sebuah alat yang bisa saja membahayakan terhadap manusia, tapi juga bisa menguntungkan jika berada di tangan yang tepat dengan tujuan yang benar tentunya. Ya, semoga kita selalu bahagia dan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang kemarin. That's all, I think enough untuk video kali ini. Bisa kalian like video ini kalau kalian suka dan subscribe kalau nggak mau ketinggalan video menarik di tiap minggunya. Juga kalian boleh share video ini ke keluarga, kolega, teman, sahabat, tongkrongan, circle, komunitas, geng, rekan, mitra, doi, atau orang tersayang, atau teman kalian yang hobinya cuman rebahan. Dan saya Jimbo dan tim Saksi Pemuda pamit undur diri. See you in the next video. Kita lanjutin diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemuda yang harusnya membawa perubahan, bukan malah rebahan.